Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 2 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. Oke, kamu dan dia ini sudah berpisah ya, sudah putus, bercerai atau apalah sebutannya. Intinya kalian di sini sudah menjadi mantan, atau kalau misalkan di sini kalian belum dalam suatu komitmen kemarin ya, berarti ya dia udah menjadi masa lalumu. Dan ada akan ada suatu kejelasan yang terungkap di sini ya, tentang suatu kebenaran yang akan terungkap. Dan di sini aku lihat kamu akan mendapatkan suatu kehormatan sih ya, kehormatan. Dan dari berpisahnya kalian ini sebenarnya semesta menginginkan kamu untuk terlindungi dari dia gitu. Entah apa yang terjadi dalam diri dia, tapi di sini seharusnya kamu bersyukur karena dengan perpisahannya kamu dengan dia berarti semesta menginginkan untuk kamu dilindungi. Jangan sampai kamu terjatuh bersama dia. Tuh ya. Akan ada sesuatu yang terungkap sih di sini. Kemudian orang ini, dia ingin datang lagi nih ya. Orang ini pengen datang lagi untuk ngajak kamu kencan untuk berbaikan lagi ya. Berbaikan lagi dengan kamu. Tapi ini energinya udah kuat banget. Kayak ya kamu berpisah dengan dia. Terus itu kayak kamu tuh udah udah pergi gitu loh. Udah kayak nggak peduli gitu. Tuh ya, aku lihat di sini kamu tuh kayak lebih berfokus pada diri sendiri aja deh gitu ya, atau fokus sama kerjaan untuk menghargai diri sendiri ya, mencapai cita-cita seperti itu. Intinya di sini kamu mempertahankan harga dirimu ya dari si dia. Mungkin kamu dulu sama si dia ini bukan pernah tapi sering kali ya, sering dipermainkan perasaannya atau sering dibohongin sama dia. Jadi makanya di sini kamu kayak mempertahankan harga dirimu gitu. Makanya ketika perpisahan kali ini tuh kamu kayak nggak peduli lagi sama dia, kamu lebih baik berfokus pada dirimu sendiri, pada pekerjaanmu atau pada pencapaianmu untuk ke depan gitu. Dan kartu pertama di sini yang keluar itu Four of Wands-nya reverse ya. Berarti aku lihat di sini kayaknya hubungan kalian ini benar-benar yang udah sesulit itu untuk bisa balikan ya, untuk bisa balikan itu udah sulit kayak gitu. Karena di sini aku lihat ada seseorang, ini bisa jadi kamu ya, bisa jadi kamu di sini kayak udah menunjukkan kayak kurang adanya keharmonisan lagi ya, atau kamu kayak udah nggak bahagia gitu ya bersama dia, atau bisa jadi juga kamu udah ngerasa kayak hambar, atau bisa jadi semua yang kamu tunjukkan ya, maksudnya sifat kamu yang kamu tunjukkan bahwa kamu udah hambar, kamu udah cuek sama dia itu karena trauma. Aku lihat di sini ya, karena di sini aku lihat juga ada suatu tindakan
yang dulu pernah terjadi dan itu membuat kamu kayak trauma gitu deh ya, membuat kamu kayak trauma. Terus juga bahkan di sini ini ada campur aduk dari keluarga juga nih ya, bisa jadi ada suatu nih, kalian mungkin udah sampai tahap misalkan mau apa tuh, tunangan atau pernikahan, dan itu gagal, akhirnya mengecewakan keluarga gitu ya. Akhirnya di sini bahkan sampai adanya pertengkaran di antara keluarga seperti itu. Jadi intinya apa tuh, mengecewakan keluarga gitu ya, mengecewakan keluarga dan orang-orang terdekat juga ya. Dan aku lihat di sini memang hubungan kalian tidak stabil, hubungan kalian sudah gagal di sini ya. Bahkan ada suatu perselisihan atau kesalahpahaman yang begitu tinggi di antara kamu dan dia, dan mungkin ini juga akibat dari miskomunikasi ya, atau kesalahpahaman di antara kamu dan dia. Jadi kayak seolah-olah kalian itu kayak nggak cocok lagi gitu satu sama lain. Makanya di sini aku lihat kalian berpisah. Apa ya, alasan kalian bisa berpisah ini dari hubungan ini karena hubungan ini kok semakin dijalani semakin ngerasa pahit gitu ya, semakin kayak ngerasa melelahkan. Dan ada suatu insiden atau ya situasi gitu ya, dimana insiden ini atau situasi ini dapat merubah hubungan kalian selamanya. Dan kalau 4 of Wands ini berarti menunjukkan situasi kalian ini saat ini berada pada masa-masa yang sulit dan nggak bisa diprediksi ya, untuk bisa kembalinya kapan atau akan berbaikannya kapan, atau bahkan apakah kalian akan bisa bersama kembali, itu akan sulit diprediksi ya. Ya ada dari kalian ini mungkin yang sebagian dari kalian ini kayak ada yang membatalkan suatu perayaan atau pernikahan atau upacara ya, akhirnya menimbulkan konflik di antara keluarga kalian. Oke, jadi seperti itu. Berarti apa sih yang ngebuat juga alasan kalian ini berpisah? Trauma itu ternyata akibat dari suatu pengkhianatan yang dia lakukan terhadap kamu. Ini bisa jadi perselingkuhan, bisa jadi penipuan ya, tapi ada suatu pengkhianatan dari si dia ini kemudian terungkap olehmu, ketahuan olehmu, akhirnya di sini kamu trauma, kamu kecewa banget, kamu marah ya, kamu merasa terhianati di sini. Dan aku lihat juga gimana ya, ada seseorang nih ya bisa jadi dia yang selama ini tuh selalu membohongi diri sendiri tentang perasaan dia terhadap kamu. Sebenarnya dia cinta banget sama kamu, tapi dia masih selalu tutup-tutupi ya. Dan aku lihat juga di sini kalau misalkan nih kalian belum menikah, berarti kamu itu udah mulai mengambil alih pada dirimu sendiri ya, mulai memulihkan dan menenangkan diri juga, membuat dirimu lebih percaya diri tentang banyak hal, bahkan di sini untuk melewati masa-masa sulit ya dari hubungan kamu bersama dia, apapun itu masalahnya, kamu pengen untuk tetap tegar, kamu tidak mau lagi dikontrol, kamu tidak mau lagi dikhianati, kamu tidak mau lagi dijadikan mainan oleh dia kayak gitu. Saat ini kamu udah love yourself gitu deh ya, love self banget, udah mencoba untuk percaya diri aja. Mau ada pasangan atau nggak ada pasangan tuh kayak siap aja gitu ngejalanin hidup dan pasti akan bahagia gitu kamu berpikirnya ya. Yang penting diriku bahagia gitu. Dan gimana ya, aku lihat memang kamu itu sempet deh sering, atau bahkan mungkin sering banget mendapatkan insting atau firasat kalau misalkan dia ini berselingkuh atau apa, cuman kamu kayak mengabaikan gitu. Akhirnya ya di sini kamu yang
yang lebih sakit ya, kamu yang lebih sengsara sampai trauma. Dan kalau aku lihat di sini ya, perasaan dia terhadap kamu, dia belum bisa untuk melepas kamu pergi. Ya, walaupun saat ini kalian sudah berpisah atau apalah sebutannya, cerai, perpisah, putus atau apa namanya, intinya di sini kalian berpisah, aku lihat dia belum mau untuk benar-benar melepas kamu. Ya, jadi ada kemungkinan dia akan datang lagi gitu. Dan aku lihat di sini nampaknya kalian udah berpisah cukup lama ya, udah cukup lama. Nah, uh, ketika udah berapa lama nih kalian berpisah, ternyata perasaan cinta itu timbul lagi dari dia, atau gairah ya, lebih tepatnya gairah secara emosional itu apa namanya, muncul lagi gitu. Tapi sebenarnya memang dari orang ini tuh memang belum mau untuk melepas kamu. Dia nggak mau melepas kamu walaupun orang ini ada gengsi ya. Makanya kalian berpisahnya cukup lama karena orang ini gengsian, orang ini egois. Jadi udah berapa bulan atau ya mungkin udah setahun gitu. Nah, aku lihat ada kemungkinan dia akan datang lagi gitu. Makanya di sini tadi dibilang kan sulit untuk diprediksi ya kapan dia akan datang. Karena orangnya ya seperti ini, devil. Nah, dia ini juga sebelum dia berani datang ke kamu, datang lagi ke kamu, dia pengen adanya suatu situasi yang pernah dia apa namanya lakukan saat bersama kamu, dan itu ternyata situasi yang mengecewakan kamu. Nah, itu tidak mau lagi dia ulangi. Misal gini, dia berselingkuh ya, saat masih bersama kamu dulu dia selingkuh. Nah, di sini dia tidak mau lagi berselingkuh, dan ketika dia sudah mantap, sudah yakin dia tidak mau berselingkuh, maka dia akan datang lagi kayak gitu. Jadi setiap energi orang beda-beda ya, jadi nggak usah dipusingin kapan dia akan datang. Tapi intinya di sini death-nya reverse, berarti memang kalau aku lihat dia belum rela, belum ikhlas untuk melepasmu pergi. Dia belum terima kalau kamu pergi darinya. Walaupun untuk saat ini tuh situasi kamu dengan dia itu kayak hambar ya, kayak sudah mulai menjalani kehidupan masing-masing gitu ya, kayak cuek-cuekan gitu ya, kamu sibuk dengan urusanmu, dia sibuk dengan urusanmu. Tapi di sini aku lihat mau tidak mau dia nanti juga akan datang lagi kok ke kamu, karena gimana ya, di sini juga kan kalian nih ada yang LDR ya. Mungkin bukan ada, tapi memang kalian ini nih LDRan ya, jauh, bahkan ada yang sampai luar negeri LDR-nya. Gimana ya aku harus ngomongnya, jadi semakin lama kalian berpisah, semakin tidak adanya komunikasi, kemudian juga jarak yang sangat jauh di antara kalian, ini membuat dia akhirnya bimbang ya, untuk tetap meneruskan ego dia dengan berpisah denganmu, atau nanti dia akan datang lagi ke kamu. Nah, aku lihat nanti ya, kalau dia sudah sadar sepenuhnya dan dia sudah apa ya, udah nggak ketahan lagi nih nahan rasa rindu dia ke kamu, aku lihat juga dia akan mengambil suatu keputusan yang menguntungkan diri dia kok gitu ya. Jadi apa sih yang menguntungkan, ya otomatis balik lagi ke kamu kayak gitu. Cuman ini energinya LDR ya, bahkan ada yang sampai ke luar negeri LDR-nya, jadi ada kemungkinan akan lebih sulit dalam waktu dekat datangnya kayak gitu ya. Tapi ya itu tadi, setiap orang energinya beda-beda. Bisa jadi abis dari ini aku baca ternyata besoknya dia langsung chat kamu atau miss call kamu atau ngajak ketemuan seperti itu ya. Tapi intinya di sini setelah sekian lama kalian berpisah, dia sudah introspeksi diri, dia sudah paham ya situasi kalian yang rumit ini hubungannya. Nah, nanti di situ dia akan mengambil suatu keputusan yang memang dia tidak mau rugi, dia tidak mau mengambil resiko gitu. Jadi aku lihat nanti juga dia akan datang lagi. Walaupun di sini kalian LDR, jauh sih, ada yang beda kota, beda negara, beda provinsi ya. Nah, untuk saat ini ketika dia
berpisah sama kamu, apa sih ya yang dia rasakan dan apa sih yang dia pikirkan terhadap kamu. Ini ada Queen of Wands reverse. Jadi saat ini tuh dia mencoba untuk mengasingkan diri ya, atau berpisah dengan kamu agar dia itu tidak semakin cekcok adu mulut gitu ya, berselisih dengan kamu. Dan saat ini tuh dia kayak mempertimbangkan konsekuensi tindakan dari dia ya, sebelum dia nantinya akan melaju bersama kamu. Karena di sini aku lihat dia tidak mau mengambil konsekuensi untuk menyakiti kamu. Dan dia juga mungkin harus ngerasa percaya diri dulu ya sebelum datang ke kamu. Dia harus bisa berani dulu untuk mengungkapkan keinginan dan kebutuhan dia nantinya saat dia datang lagi ke kamu. Jadi kan nggak mungkin nih dia tiba-tiba datang terus nggak ada bahasan, atau misalkan dia mau minta maaf atau apa, mungkin kan nggak mungkin ya, cuma krik-krik doang diem aja. Pasti dia harus mempersiapkan nih, apa sih kata-kata yang tepat untuk nantinya ketika aku datang ke kamu dan kamu gak marah gitu. Bisa jadi tentang permintaan maaf, atau dia akan menjelaskan situasinya atau apalah ya gitu. Jadi saat ini tuh dia sedang mencoba mencari apa ya, obrolan nanti ke depannya ketika dia datang, dia mau ngomongin apa nih sama kamu gitu. Dan aku lihat di sini juga ya, selain dia ingin meningkatkan kepercayaan diri dia terlebih dahulu, ada yang dia inginkan juga, dan ini tentang perlunya memahami perbedaan antara kamu dan dia, baik itu secara pemikiran atau prinsip atau apapun. Dan di sini juga dia tuh kayak lagi nahan emosi, bukan gimana ya ngomongnya, kayak gini, dia saat ini tuh harus bisa membedakan yang mana tentang egois dan yang mana tentang percaya diri. Jadi kayak dia ngerasa bahwa dia percaya diri ya terhadap kamu, tapi nyatanya tindakan dia itu sangat egois kayak gitu ya. Jadi kali ini tuh dia menarik diri dari kamu agar dia itu lebih paham lagi antara bedanya sifat dia yang egois dengan sifat dia yang percaya diri kayak gitu, agar dia tidak merusak lagi hubungan dia dengan kamu ke depannya ketika dia nanti datang lagi. Itu ya, karena gini, dia sadar banget bahwa kamu itu sering jengkel sama dia, sering marah sama dia ya, karena itu orang yang terlalu percaya diri, tapi sebenarnya itu adalah bentuk keegoisan dari dia gitu ya. Jadi itu bukan bentuk kepercayaan diri dari dia, tapi itu adalah sifat egois yang dia miliki. Nah di sini dia sadar banget, dia tahu kenapa sih kamu itu sering jengkel, sering marah-marah sama dia ya, karena dia egois gitu ya. Makanya di sini dia pengen apa ya, men-setting, mengelola bedanya percaya diri dengan dengan egois gitu ya. Oke, aku lihat juga di sini The Hierophant-nya reverse, dan memang saat ini pun dia lagi bingung karena situasi hubungan kamu atau koneksi antara kamu dengan dia itu kayak apa ya, kayak membosankan, kayak udah nggak saling menarik gitu ya. Kayak kamu itu udah nggak tertarik lagi sama dia. Terus itu apa ya, seiring berjalannya waktu, perasaan senangmu terhadap dia atau sukamu terhadap dia itu kayak udah hilang kayak gitu ya. Perasaan kamu ke dia nih kayak udah hilang gitu. Nah jadi di sini aku lihat dia masih kebingungan harus gimana seperti itu. Dan aku lihat di sini juga ini kayak sebuah peringatan bagi dia ya, untuk
dia yang sekarang effort untuk terus menerus agar bisa mendapatkan kamu lagi. Karena kemungkinan kemarin-kemarin ini dia itu saat dekat dengan kamu atau terkoneksi dengan kamu, dia itu nggak pernah ngasih effort ke kamu. Nah, dari sikap kamu yang sekarang yang cuek, yang kayak nggak butuh dia lagi, kayak udah nggak cinta lagi sama dia, itu dia mulai ketar-ketir, mulai kebingungan ya. Dan ini suatu peringatan bagi dia untuk kalau memang dia masih mau sama kamu, berarti dia yang harus segera action untuk bisa terus-menerus memperjuangkan kamu, terus-menerus mengusahakan agar kamu tetap bisa bersama dia gitu ya, mendapatkan perhatian kamu kembali, mendapatkan hatimu kembali, seperti itu. Jadi ini ya di Hierophant seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Oke, dan energi paling kuat di sini ada Pisces, ada Cancer, dan juga ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.